Boleh MC-nya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Kayaknya Piras kebental keluar deh. Digantikan yang lain dulu mungkin boleh, silakan. Oke, sepasang saya aja ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kami dapatkan untuk materi hari ini. Ini anggota kami, ada 7 orang. Boleh langsung Pak ke materi. Ya, langsung saja, silakan. Ini kelas A atau kelas B nih? Kelas A Pak. Oke, langsung. Oke, silakan untuk pertama kali di apa ya? Presentasi. Riki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan teologi. Itu ada posisi. Maaf, itu mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, atau ilmu psikolog menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat. Next. Etimologi ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di dalam ilmu filsafat, ilmu termasuk juga jenis aksiden dalam kategori relasi. Dalam ilmu, terdapat subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Relasi antara kedua hal tersebut disebut sebagai ilmu. Pandangan ini didukung oleh Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat yang berbeda diberikan oleh para filsuf peripatetik.
Mereka meyakini bahwa ilmu bukanlah sebuah relasi. Pendapat mereka mengenai ilmu adalah sebuah gambaran yang diketahui melalui penalaran. Selanjutnya, dalam sudut mazhab. Mazhab Asy'ariyah mengartikan ilmu sebagai sebuah sifat yang ada di dalam zat yang berkaitan dengan sesuatu yang diketahui. Definisi yang mewakili mazhab ini diberikan oleh Ali bin Abdul Aziz Al-Qodi Al-Jurjani. Ia mengartikan bahwa ilmu sebagai sifat yang memperjelas sesuatu yang terjadi bagi sosok yang memiliki sifat tersebut. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang merupakan tokoh utama dalam mazhab Asy'ariyah mengartikan ilmu sebagai sesuatu yang membuat sosok yang mengetahui dapat mengetahui apa yang ia ketahui. Selanjutnya. Selanjutnya, filsafat ilmu. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjadi penggerak dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini bersifat ekstensi yang memiliki arti sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan bangsa. Melalui filsafat, pandangan atau keabsahan orang harus bersifat ilmu. Sementara objek dari filsafat itu harus mempunyai ilmu pengetahuan. Sebelum sampai pada pengertian filsafat ilmu, maka terlebih dahulu dideskripsikan pengertian agama sebagai tambahan wawasan. Filsafat di sini berasal dari kata Yunani yaitu philo yang memiliki arti cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka ilmu filsafat sering disebut sebagai ilmu yang mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan pengetahuan campuran di mana pemekaran dan eksistensinya bergantung pada hubungan timbal balik, serta saling berpengaruh antara ilmu dan filsafat. Selain itu, ilmu filsafat merupakan ilmu yang menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Etimologi. Ilmu filsafat secara etimologi sangat beragam. Sebagian ahli filsuf menjelaskan filsafat sebagai dengan kecenderungan pemikiran sendiri. Filsafat merupakan suatu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Hal ini merupakan pendapat dari seorang Plato. Selain itu, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu logika, ekonomi, politik, metafisika, dan etika. Pendapat tersebut lain halnya dengan pendapat Al-Farabi bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud sebagai hakikat yang sebenarnya. Lanjut. Next. Pengertian filsafat ilmu ekonomi. Ekonomi Islam tentu lebih dikenal dengan ekonomi Islam yang kini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Tentunya situasi ini membawa kabar baik bagi umat muslim. Ekonomi Islam merupakan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Filsafat ekonomi merupakan sebuah konsep 3 dimensi yang berdasarkan 1. Filsafat manusia, 2. Filsafat Tuhan, 3. Filsafat alam. Selain itu, filsafat ekonomi memiliki dasar sebuah sistem ekonomi yang berbentuk berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, sehingga memiliki paradigma nyata dengan nilai etis, logis, dan estetika Islam yang bisa berfungsi di pusat ekonomi seseorang. Dilanjut sama Maulidia. Terima kasih, Delva. Selanjutnya, ontologi. Pengertian ontologi. Istilah ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud, sedangkan logos berarti ilmu atau teori.
Dengan demikian, secara bahasa ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan ontologi dalam pengertian terminologisnya adalah kajian tentang hakikat segala sesuatu atau realistis yang ada yang memiliki sifat universal untuk memahami adanya eksistensi. Menurut filsafat ontologi merupakan ilmu tentang kebijaksanaan atau kebenaran yang dipelajari, yaitu objek sebenarnya atau seluruh fakta kenyataan. Misalnya, manusia, alam, dan objek formal yang merupakan bidang kajian semua pengetahuan. Misalnya, biologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Next. Manfaat. Yang pertama, mempelajari ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mempelajari struktur realitas dan kategori sesuatu. Yang ketiga, meneliti semua wujud sejauh ia ada. Yang keempat, melukiskan hakikat wujud mutlak, ketergantungan sesuatu kepadanya. Dan yang kelima, mempelajari hubungan pikiran dengan realitas. Aspek-aspek ontologi. Yang pertama, ada metodis atau menggunakan cara ilmiah. Yang kedua, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga, koheren. Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat, rasional. Harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima, komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan atau holistik. Yang keenam, ada radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Dan yang terakhir, universal, yaitu muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudara Firas. Lanjutkan. Siapa berikutnya? Sama saya aja. Kayak tadi kepental. Contoh ontologi di rumah. Ontologi tentang rumah di zaman sekarang sudah berbagai macam model rumah yang dibangun. Rumah saat ini ada yang bersusun, rumah tingkat, dan bahkan membentuk apartemen. Pada zaman dahulu, manusia hanya mengenal satu jenis rumah. Tapi faktanya, walau saat ini sudah banyak jenis-jenis susunan rumah, tetap saja kita menyebutnya dengan rumah atas dasar wawasan yang benar memang ada. Selanjutnya epistemologi. Pengertian secara etimologis, epistemologi merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos yang berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Epistemologi sering dikaitkan dengan logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Logika yang dimaksud di sini adalah logika mayor dan logika minor. Logika mayor mempelajari tentang pengetahuan dan kebenaran dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Sedangkan logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya seperti silogisme. Boleh dilanjut sama Dias. Oke, baik. Terima kasih. Dari manfaat dari
epistemologi, yaitu yang ke-1 sebagian landasan tindakan manusia di keseharian ya. Yang kedua, dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana mengetahui kebenaran dan pengetahuan. Aspek-aspeknya dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Aspek yang kedua, silogisme, adalah penarikan kesimpulan konklusi secara deduktif tidak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Aspek yang ketiga, premis mayor bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Aspek yang keempat, premis minor bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Next. Nah, di sini ada contoh epistemologi. Pada ontologi kita mengetahui jika kita bisa mengetahui rumah walau dengan tampilan berbeda. Dalam epistemologi, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menganalisa bahwa bangunan itu adalah rumah. Kita akan melihatnya melalui panca indera, kemudian hasil dari penglihatan tersebut akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak, penglihatan tadi akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu rumah atau bukan. Boleh Keras dilanjut? Boleh. Selanjutnya ada aksiologi. Pengertiannya, aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu. Aksiologi kemudian dikenal sebagai salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Arah filsafat tersebut atau aspek kehidupan yang dibahas di cabang ilmu ini adalah mengenai pemanfaatan atau penggunaan dari ilmu pengetahuan. Jujun Surya Surmantri mengatakan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Maka aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang sebenarnya. Fungsi dari aksiologi ada fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Yang kedua, kegunaan yang kedua adalah secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Next. Lanjut ke aspek-aspek dalam ilmu filsafat. Aksiologi diketahui memiliki 2 jenis aspek atau 2 komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya. 2 aspek aksiologi yang dimaksudkan adalah yang ke-1 etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti atau adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Yang kedua, estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal ataupun subjektif. Contoh aksiologi mempelajari sebuah manfaat atau nilai dari analisis ilmu. Dengan contoh sebelumnya, maka dengan ilmu aksiologi, kita bisa mengetahui rumah mana yang akan kita tinggali. Rumah yang nyaman dan rumah sesuai kita yang kita inginkan. Dengan itu kita bisa mudah menentukan sebuah keputusan. Next. Di sini
kalau bisa disimpulkan, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ketiga ilmu tersebut memiliki hubungan dari awal hingga akhir yang dapat disimpulkan bahwa ontologi mempelajari dan membahas tentang keberadaan sebuah objek sesuai fakta yang ada. Yang kedua, epistemologi mempelajari dan membahas tentang proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta yang ada. Yang ketiga, aksiologi mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai dan manfaat dari sebuah objek yang telah dianalisis. Saya kembalikan lagi kepada MC-nya, Firas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila kelompok kami masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 5 kelas A ya, menjelaskan tentang mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bahkan sampai kepada etika dan estetika sebagai apa? Sebagai ujung dari keilmuan. Jadi keilmuan itu kalau kita tekuni betul, memang pada akhirnya harus menghasilkan sebuah etika. Jadi kalau kita belum memiliki etika yang baik, jangan-jangan kita nggak punya ilmu, ya. Kita tidak punya dasar, tidak punya kemampuan, sehingga praktek yang kita lakukan masih tidak bagus, tidak beretika. Nah, jadi segala hal yang kita lakukan itu harus penuh dengan etika, dan itu bersumber dari standar keilmuan yang ada, ya. Jadi bukan hanya keilmuan tentang teknologi, tentang manajemen misalnya, ya. Ilmu tentang perilaku, ilmu tentang kebiasaan, semua ilmu yang harus kita pegang sehingga kita memiliki etika, termasuk ilmu tentang komunikasi, etika itu. Kalau etika itu terjadi, etika itu sudah terwujud, maka pada akhirnya kita akan bisa mencapai sebuah estetika. Nah, estetika itulah yang dirasakan, dinikmati, disyukuri dan sebagainya. Itulah estetika. Jadi sebetulnya kan yang kita cari dalam hidup ini adalah sebuah estetika, kepuasan, kebanggaan, kesenangan dan sebagainya itu adalah estetika. Karena mendapatkan sebuah karya, sebuah hasil yang bagus, yang kualitasnya tinggi, karena dikerjakan. Nah, jadi dalam melakukan epistemologi itu penuh dengan etika. Etika yang dilakukan itu yang akan menghasilkan sebuah karya yang penuh dengan menghasilkan sebuah karya yang sampai pada level estetika. Ya, misalnya kita beretika dalam makan, ya. Gimana etikanya makan? Gimana kira-kira etikanya makan, ya? Pakai tangan kanan, Pak. Nah, pakai tangan kanan, cuci tangan, makan yang baik, makan secukupnya, jangan semuanya dimakan gitu, ya. Kalau kita makannya tidak pakai etika, semuanya dimakan, semuanya gitu, akhirnya apa? Badan kita tidak estetis, ya. Badan kita tidak berestetis, nggak indah gitu, ya. Jadi ini sebuah gambaran sederhana bagaimana sebuah etika itu akan menghasilkan estetika. Jadi semua keilmuan ujungnya seperti itu. Tidak ada keilmuan itu yang berdiri sendiri, ya sekedar pengetahuan saja. Terus setelah itu buat apa kita mempelajarinya? Buat apa kita merenunginya? Mendalaminya kalau ternyata tidak menghasilkan adat kebiasaan etika dan tidak menghasilkan estetika gitu, ya. Nah, intinya di situ, ya. Jadi mulai dari problematika ontologi, kemudian dilanjutkan dengan epistemologi sampai aksiologi, itu adalah sebuah proses saling kait-mait, saling sambung menyambung sehingga menghasilkan hasil ujung yang akan dinikmati oleh masyarakat maupun oleh estetika. Baik, itu mungkin silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok lain. Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan ke kelas B, ya. Iya, Pak. Kelas B siapa? Kelasnya?
Aldin, Pak. Diulangi siapa? Aldin, Eldin. Aldin, Pak. Albin. P. Albin. Oh, sebentar. Aldin ya? Ya, Aldin Atwarik. Oke, Kos Aldin Atarik. Oke, silakan. Aldin Atarik. Ya, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldin sebagai moderator beserta kelompok saya, yaitu ada 6 anggota. Bentar. Siapa aja nama anggotanya, Aldin? Bentar Pak, ini susah. Ini ada agak nge-lag. Tunggu. Stop screen dulu, kalau sudah stop screen terus share screen lagi. Mungkin diulang ya Pak? Ya, Share screen. ulangi. Apakah sudah ada? Sudah. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldin sebagai moderator. Untuk materi yang akan dibahas kali ini adalah tinjauan ilmu komunikasi dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kelompok 5 ada 6 anggota, yaitu saya sendiri, ada Muhammad Noval Fauzi, ada Novita, Salma Hanisa, Sari Mariani, dan Sinta Anggraini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menuju materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Filsafat ilmu komunikasi. Filsafat ilmu komunikasi, kita akan langsung berfokus saja kepada filsafat ilmu komunikasi. Dalam konteks ini, maka dinyatakan bahwa filsafat ilmu komunikasi adalah filsafat ilmu yang akan mengkaji yang pertama ontologi ilmu komunikasi, yang kedua epistemologi ilmu komunikasi, yang ketiga aksiologi ilmu komunikasi. Next. Next, Aldin. Baik, bentar. Tidak usah di slideshow tidak usah, karena berat ya. Baik, silakan. Yang pertama, ontologi ilmu komunikasi. Ontologi adalah studi mengenai sesuatu yang ada atau tidak ada. Atau dengan kata lain, ontologi membicarakan atau mempelajari realitas. Ketika menyinggung keberadaan sesuatu, maka kita juga akan membicarakan tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang paling abstrak. Ontologi sendiri berarti memahami hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, ontologi berfokus kepada sifat interaksi sosial manusia. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide-nya belum ganti ya? Oh, udah ini. Ilmu komunikasi dipahami melalui objek materi dan objek formal. Secara ontologis, ilmu komunikasi sebagai objek materi dipahami sebagai sesuatu yang monoteistik pada tingkat yang paling abstrak
atau yang paling tinggi sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Sementara, objek formal melihat ilmu komunikasi sebagai suatu sudut pandang atau point of view yang selanjutnya menentukan ruang lingkup studi itu sendiri. Contoh relevan aspek ontologis ilmu komunikasi adalah sejarah ilmu komunikasi, founding father, teori komunikasi, tradisi ilmu komunikasi, dan komunikasi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Epistemologi ilmu komunikasi. Epistemologi adalah tuntunan-tuntunan berupa pertanyaan yang mengantar kita untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Hakikat pribadi ilmu komunikasi yaitu berkaitan dengan pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu komunikasi sendiri atau theory of knowledge. Persoalan utama epistemologi ilmu komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. What can we know and how do we know it? Lakey 1976. Menurut Lakey, hal-hal yang terkait meliputi belief, understanding, reason, just meaning, sensation, imagination, surfacing, gusting, learning, and forgetting. Secara sederhana, sebetulnya perdebatan mengenai epistemologi ilmu komunikasi sudah sejak kemunculan komunikasi sebagai ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Noval. Lalu ada perdebatan apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu atau bukan sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses penetapan suatu bidang menjadi sebuah ilmu. Dilihat dari sejarahnya, maka ilmu komunikasi dikatakan sebagai ilmu tidak terlepas dari ilmu-ilmu sosial yang terlebih dahulu ada. Pengaruh sosiologi dan fisiologi sangat berkontribusi atas lahirnya ilmu ini. Bahkan nama-nama seperti Laswell, Schramm, Hofline, Freud sangat besar pengaruhnya atas perkembangan ilmu komunikasi. Dan memang komunikasi ditelaah lebih jauh menjadi sebuah ilmu baru pada abad ke-19 di daratan Amerika yang sangat erat kaitannya dengan aspek aksiologis ilmu ini sendiri. Next. Contoh konkret epistemologis dalam ilmu komunikasi dapat dilihat dari proses perkembangan kajian keilmuan komunikasi di Amerika. Lihat History of Communication, Griffin, 2002. Kajian komunikasi yang dipelajari untuk kepentingan manusia pada masa peperangan semakin meneguhkan komunikasi menjadi sebuah ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Aksiologi ilmu communication. Posisi tradisional pada aksiologi adalah bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari nilai. Dalam aksiologi, ilmu pengetahuan, pertanyaan yang masih diperdebatkan adalah bukan mengenai apakah nilai harus mempengaruhi teori dari penelitian. Menilaikan bagaimana nilai harus mempengaruhi keduanya. Hakikat individual ilmu pengetahuan yang bersifat etik terkait aspek kebermanfaatan ilmu itu sendiri. Seperti yang telah disinggung pada aspek epistemologis, bahwa aspek aksiologis sangat terkait dengan tujuan pragmatif filosofi, yaitu asas kebermanfaatan dengan tujuan kepentingan manusia itu sendiri. Perkembangan ilmu komunikasi erat kaitannya dengan kebutuhan manusia akan komunikasi. Kebutuhan memengaruhi persuasif, retoris, public speaking, spreading of information, propaganda adalah sebagian kecil dari manfaat ilmu komunikasi. Secara pragmatis, aspek aksiologi dari ilmu komunikasi terjawab seiring perkembangan kebutuhan manusia.
Baik, mungkin hanya segitu materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 kelas B ya. Yang disampaikan mirip-mirip ya berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kita mengulang-ulang, semakin paham, semakin mengerti, dan ujung dari proses mengilmui itu adalah sebetulnya budaya atau kebiasaan dalam perilaku sehari-hari. Jika semua ilmu tadi, mulai dari proses ontologi, di mana kita menyadari problematika, menyadari kondisi yang ada, maka kita akan membangun sebuah konsep teori untuk menyelesaikan problem yang kita temukan. Nah, setelah kita membangun konsep teori dengan cara yang tepat, dengan proses yang baik, penuh dengan validitas, kemudian konsep teori itu kita laksanakan, kita terapkan. Itu yang disebut dengan deduktif tadi. Jadi deduktif itu setelah adanya konsep teori kita buat dalam rangka untuk menyelesaikan problem. Jadi kalau kita buat konsep teori berhenti sampai di situ, ya masih belum bermanfaat, belum sampai kepada manfaat yang seharusnya, karena belum dideduktifkan. Nah, setelah konsep teori yang kita buat itu kita deduktifkan, kita terapkan, kita implementasikan, dan terus-menerus dilakukan itu, sehingga tercapailah sebuah kebiasaan dan menjadi budaya. Padanya itu menjadi etika kita. Etika kita dalam mensikapi masalah itu. Etika kita dalam menghadapi problematika yang ada. Etika kita dalam usahanya untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Nah, jika kita penuh dengan etika, maka tentu saja padanya kita akan mendapatkan hasil di ujung perjuangan kita, mendapatkan sebuah estetika. Ya, estetika itu keindahan, kenyamanan, kehebatan, dan sebagainya. Hal-hal yang seru. Ya, oke. Silakan jika ada pertanyaan atau komentar. Bila tidak, saya akan masuk materi ya. Silakan jika ada pertanyaan, komentar. Ya, baik. Adik-adikku sekalian, berkaitan dengan filsafat ilmu, ini sebetulnya filsafat ilmu itu nantinya atau pada gilirannya akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan riset atau penelitian. Kenapa harus ada riset? Harus ada penelitian? Karena tadi, bahwa untuk menghasilkan etika dan estetika atau aksiologi, perlu adanya proses epistemologi. Ya, proses epistemologi itulah sebetulnya state of the research, ya, the research process. Jadi tahapan-tahapan proses riset itulah epistemologi. Ya. Nah, tahapannya apa saja epistemologi itu? Ya, kalau kita di dunia akademik, di dunia penelitian, diawali dengan problem discovery and definition. Jadi dimulai dari kita menemukan problematika. Dan kita mampu mendefinisikan dengan clear, jelas, valid, dan sangat justified problematika itu apa, seperti apa, dan bagaimana dampak akibatnya problematika itu. Jadi diawali dengan problem recognition atau pengakuan bahwa memang ada problem nyata yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, ini adalah hal yang memang gampang-gampang susah ya, namanya mengakui problem masalah itu. Ya. Tidak semua orang itu mau mengakui permasalahan. Tidak semua orang mau legowo dengan permasalahan yang ada. Kenapa? Karena kalau kita mengakui permasalahan, artinya satu, kita mengakui ada kelemahan. Yang kedua, atau kita harus bersiap-siap untuk bekerja keras menyelesaikan permasalahan itu. Ya, artinya kita harus bekerja keras, mempersiapkan diri. Nah, kalau kita tidak siap untuk bekerja keras, tidak siap untuk berjuang, nah maka yang terjadi apa? Ya, tidak siap untuk mengakui ada problematika yang harus diselesaikan. Jadi ini soal karakter, soal etika juga. Etika bagaimana kita menghadapi problematika itu. Ya, misalnya ini yang paling gampang, mohon maaf ini kalau berat badan kita agak berlebih gitu ya.
itu kita harus mengakui bahwa itu problem kita. Dan pada saat kita, wah problem kita agak berat, artinya kita mencari konsep teori bagaimana bisa menyeimbangkan berat badan kita. Ya mungkin kita mengatur pola makan, ya mengatur pola hidup, konsumsi yang kita makan harus lebih sehat dan sebagainya, hindari karbo, tepung dan gula. Itu bagian dari konsep tentang kesehatan, tentang pola seimbang makan. Nah, kalau sudah nemu itu ya, kita melakukan riset berikutnya, bagaimana sih supaya berat badan kita lebih seimbang, lebih sehat dan sebagainya. Kita meneliti, baca buku, baca penelitian orang dan sebagainya. Nah, akhirnya kita menemukan, untuk menyeimbangkan berat badan, kita harus mengatur pola makan. Ada yang disebut pola makan 12 jam tidak makan, 12 jam makan. Jadi kalau sudah jam 8 malam kita makan terakhir, sampai jam 8 pagi kita tidak makan. Atau ada yang bukan 12 jam ya, mungkin dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, berapa jam itu? 4 tambah 12, 16 jam. Jadi 16 nggak makan, 16 jam. Nah, itu pola-pola yang bisa dikembangkan. Kemudian makanannya juga jangan banyak yang mengandung karbo, tepung, dan gula. Nah, konsep itu yang kemudian kita terapkan, kita lakukan, kita eksekusi, dan kemudian kita lakukan sampling pengukuran. Benar enggak ya? Kalau kita puasanya 16 jam gitu ya, jadi kita nggak makan pagi lah, kasarnya begitu ya. Makan malam terakhir, kemudian pagi tidak makan, kita makan lagi nanti makan siang. Ya mungkin jam-jam segini baru makan, baru diisi. Kenapa? Supaya sisa makanan yang ada di dalam lambung kita itu sudah terproses. Kemudian itu diukur sampling ya. Dalam seminggu mungkin kita melakukan itu, kita ukur sampling dan kemudian kita kumpulkan data-datanya. Datanya kita kumpulkan bagaimana rasanya pada badan kita, berat badan kita seperti apa, kemudian kita jadi lebih segar enggak, lebih tidak ngantuk kan enggak. Kalau ternyata kita makan selama ini makan berat terus, rutin ya 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Terus sekarang kita kurangi, makan pagi kita makan yang mungkin tidak tepung-tepung, tidak karbo. Rasakan dampak dan efeknya, apakah berkurang rasa ngantuk dan lemesnya itu ya. Rasa malasnya itu hilang enggak? Nah, setelah kita dapatkan ternyata kalau kita tidak terlalu banyak makan karbo, ya, kita ternyata lebih fit, ya, kita tidak gampang ngantuk dan kita lebih gampang melakukan aktivitas. Nah, kemudian data-data ini kita kumpulkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Kita rasakan dampaknya, kita mungkin lebih fit, tidak ngantukan, lebih semangat, gitu ya, lebih gampang berpikir. Nah, baru kita proses. Ternyata dihasilkan konklusinya adalah bahwa dengan mengurangi karbo, tepung dan gula kita lebih fit, lebih sehat, lebih cerah dan lebih bersemangat. Terus badan kita juga staminanya lebih tinggi. Nah, itu jadikan konklusi and report ya. Jadikan resume dan report. Jadi kita konklusi, kita simpulkan dan kita laporkan. Nah, sehingga kemudian kita discovery and definition ya. Kita simpulkan adanya temuan bahwa untuk etika makan untuk kesehatan adalah kita mengurangi karbon, tepung dan gula. Nah, sehingga kita tidak asal saja mengembat makanan gitu ya. Nah, ini contoh riset sederhana. Riset sederhana yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri yang memang itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Nah, kalau kita tidak melakukan riset itu, ya boleh jadi berat badan kita tidak terkendali, kemudian kita sering lemas, ya, ngantuk dan sebagainya, kita sering sakit, badan sering sakit, apalagi kalau sudah mulai lanjut usia, kadar gulanya, kadar kolesterolnya, asam uratnya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan prinsip ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada masalah penelitian. Jadi ini adalah tahap yang paling krusial. Kenapa? Karena ketika permasalahan itu kita recognition, kita identifikasi, barulah kita akan melakukan penelitian, riset dan sebagainya, tindakan-tindakan dan sebagainya. Nah, bila kita tidak melakukan rekognisi permasalahan, maka kita tidak akan melakukan riset. Oleh karena itu, masalah penelitian ini akan menjadi sebab tujuan yang akan menjawab permasalahan. Jadi tujuan penelitian itu apa? Itu akan menjawab permasalahan itu.
Jadi kalau permasalahannya tidak clear, nanti jawaban hasil penelitiannya juga tidak clear. Ya, kalau permasalahan tidak jelas, maka penelitian tidak bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus merekognisi permasalahan, mengamatinya dengan baik dan benar, valid, tidak mengada-ada, kita objektif, dan hasilnya kita bisa mendapatkan masalah yang sesungguhnya, masalah inti, bukan fenomena yang muncul. Ketika masalah intinya sudah dapat kita simpulkan, sudah dapat kita kita tetapkan, baru tahap berikutnya kita mulai mencari teori-teori konsep yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, jadi jelas arahnya kemana, apa saja topiknya yang harus kita teliti, itu clear karena permasalahannya sudah ditetapkan dengan baik dan benar. Ya. Jadi ini krusial ya. Pada saat nanti Anda tugas saya juga begitu. Krusial menetapkan permasalahan yang tidak mudah ya. Berikutnya penemuan masalah harus dibarengi dengan pemecahan masalah. Ya. Nah, setelah kita menemukan masalah yang kita tetapkan dan kita yakini hal itu memang benar dan real gitu terjadi sesuai dengan hasil observasi, wawancara kita dan sebagainya, maka tindak lanjutnya etikanya adalah kemudian kita membangun pemecahan masalah, menemukan pemecahan masalah, membangun konsep teori yang akan bermanfaat dalam pemecahan masalah. Nah, proses penemuan masalah itu dimulai dengan identifikasi bidangnya, bidangnya apa, kemudian pokok masalahnya apa, dan perumusan masalah itu sendiri. Jadi perumusan masalah itu dimunculkan setelah kita mengobservasi, melakukan studi literatur dan sebagainya. Jadi tidak bisa serta-merta kita menetapkan masalahnya A, misalnya tanpa kita menganalisa, tanpa kita melakukan pendalaman, tanpa kita melakukan penelaahan, nggak bisa. Karena berarti masalahnya itu kira-kira. Masalah itu kemungkinan, asumsi-asumsi kita saja. Padahal mungkin boleh jadi bukan itu masalah utamanya. Karena itu kita perlu melakukan observasi dan studi literatur dalam membedah masalahan, sehingga kita pada akhirnya bisa menemukan rumusan masalahnya itu apa. Jadi tidak ngira-ngira, tidak asal-asal kita hanya menetapkan. Ya. Nah, terus bagaimana sih konteks besarnya dari penelitian itu ya? Nah, ini ada gambarannya, ada gambaran penelitian itu ya. Penelitian itu berawal dari masalah atau pertanyaan penelitian. Jadi masalah itu nanti diwujudkan dalam pertanyaan penelitian. Ya. Nah, ketika ada masalah dan muncul pertanyaan penelitian, maka kita melakukan telah teori. Penelitian orang, ya, dari artikel jurnal dan sebagainya, atau dari orang-orang yang sudah ahli, yang sudah pernah menyelesaikan permasalahan itu kita ambil, kita bedah, kita telah, dan berikutnya kita buat hipotesis dari hasil telah teori itu. Jadi hipotesis ini dugaan penyelesaian, dugaan permasalahan dan penyelesaian masalahnya itu bukan ujuk-ujuk ada ya. Tapi itu berasal dari telah teori yang berrelasi dengan permasalahan yang ada. Jadi tidak asal-asalan gitu. Hipotesis itu dibuat karena ada telah teori yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, baru kemudian hipotesis itu ya, nah, kemudian akan dilakukan pengujian fakta ya, pemilihan data, kemudian pengumpulan data dan sampai analisa data gitu ya. Nah, dari pengujian fakta itu maka akan ada hasil. Ya. Hasil itu mencerminkan daripada hipotesis. Jadi harus lurus. Hasil dengan hipotesisnya harus lurus. Jangan sampai hipotesisnya ada misalnya ada 4, hasilnya cuma 2. Jadi kalau dalam penelitian hipotesis dan hasil itu pasti sama dan pasti relevan atau artinya lurus gitu ya. Topiknya, babnya juga sama ya. Nah, baru setelah itu, setelah diuji dan ada hasil, barulah dibuat kesimpulan. Jadi, inilah gambaran besar dari namanya implementasi filsafat ilmu itu adalah seperti ini. Mulai dari masalah, ya, pertanyaan penelitian, kemudian ditelaah dari teori-teori yang ada, studi literatur, kemudian berikutnya dibuat hipotesis. Nah, hipotesis yang kita buat itulah kemudian kita uji, ya, pemilihan datanya, pengumpulan data dan analisa data kita uji, dan akhirnya kita cek apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Itulah hasil dari penelitian dan akhirnya kita punya kesimpulan, ya, seperti tadi
Hipotesis misalnya tadi saya mencontohkan seimbangnya pola makan akan meningkatkan stamina kebugaran seseorang. Nah, itu hipotesis. Nah, setelah kita uji, kita melakukan sampling ya, kita menerapkan, kita menyeimbangkan pola makan kita dan ternyata memang kita lebih fit, stamina kita lebih bagus. Nah, itulah hasilnya. Hasil dari penerapan kajian literatur yang kita korelasikan dengan persoalan keseimbangan berat badan. Nah, ini adalah diagram sederhana tentang penelitian yang merupakan dari implementasi filsafat ilmu. Jadi filsafat itu, ilmu itu ujungnya ke sini. Ya, di sini masalah ini adalah ontologi, ya, masalah yang paling atas ini adalah ontologi. Kemudian kita masuk ke caranya, ya, caranya ini mulai dari teori, hipotesis dan sampai hasil. Ini adalah epistemologi. Nah, kesimpulan dan saran segala macam itu adalah aksiologi. Jadi akhirnya sampai pada aksiologi ada etika dan estetika yang akan dicapai oleh seorang yang melakukan proses metodologi penelitiannya. Nah, bagaimana kita menentukan permasalahan yang baik? Enggak ada. Masalah itu ada yang baik ternyata ya. Kirain masalah nggak ada yang baik ya. Tipe masalah penelitian ya, masalah dengan lingkungan organisasi misalnya. Itu bagus juga untuk kita tadi. Masalah dengan area tertentu suatu organisasi. Masalah teoritis untuk menjelaskan fakta, ya, permasalahan yang perlu jawaban empirikal. Itu berbagai macam permasalahan yang bisa diangkat. Nah, kriteria masalah merupakan bidang masalah dan topik yang menarik. Jadi jangan sampai kita itu mencari masalah yang nggak ada gunanya. Jadi falsafahnya itu kita menggaruk yang nggak gatal. Itu buat apa kita mencari masalah yang nggak perlu dibahas, nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya untuk diteliti ya. Oleh karena itu masalah itu merupakan bidang masalah dan topik yang menarik. Kemudian signifikansi secara teoritis dan praktis. Jadi ada sebuah hasil maksimal yang akan dihasilkan yang akan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, kepada stakeholder. Nah, kenapa itu perlu diteliti? Karena pemanfaatannya akan luar biasa. Ya. Berikutnya dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis data. Jangan sampai masalah nggak bisa diuji ya, misalnya masalah ini, bagaimana cara orang bisa bisa hilang gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Gimana mengujinya, hal yang gaib kan sulit ya. Ya, jadi kita harus seperti hal yang bisa diuji dan diteliti. Kemudian sesuai dengan waktu dan biaya. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pegang teguh dalam menerapkan filsafat ilmu dalam konteks metodologi penelitian. Nah, berikutnya sumber penemuan masalah. Nah, ini ada dua macam ya. Satu bisa dari teoritis, dari literasi yang kita lakukan, dan kemudian kita melihat di sana ada gap, ada kekosongan teori. Jadi teori yang ada itu belum bisa menjawab problematika yang sedang kita hadapi. Nah, itu menjadi kajian empiris. Tapi ada juga yang kita bisa melihat permasalahan itu dari kondisi empirik di lapangan. Ya, misalnya kayak tadi berkaitan dengan kesehatan, dengan berat badan. Kenapa sih semakin bertambah usia rata-rata berat badannya tidak imbang lagi, ya, tidak ideal. Banyak yang mohon maaf perutnya agak besar ya, buncit ya. Nah, itu bisa dijadikan masalah. Kenapa sih orang banyak yang tidak sehat diawali dengan lingkar pinggang yang agak besar. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan yang cukup layak untuk diangkat. Nah, bagaimana perumusan masalah kita lakukan? Nah, rumusan masalah itu harus jelas dan tegas. Ya, tidak boleh rumusan itu ambigu, nggak tegas, sehingga nanti juga akan repot menentukan membangun teori dan menyelesaikan permasalahannya. Ya, tidak boleh ambigu ya, yang saya sampaikan barusan. Harus tegas jelas. Terus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada korelasi atau hubungan kausalitas antara satu variabel dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama dari sekalian ya, bagaimana kita mengantisipasi, mensikapi keadaan ini. Sekarang ini terjadi kenaikan harga barang ya, di semua sektor naik ya, bahkan BPJS kabarnya juga akan mengikuti
besaran gaji, jadi tidak tarif lagi. Ya, kalau gajinya semakin besar berarti setoran BPJS-nya juga akan makin besar. Nah, mensikapi kondisi-kondisi semacam ini, harga barang juga naik, segala macam naik, maka harus nyala budaya ilmiah kita. Filsafat ilmunya harus hidup dalam diri kita. Apa yang harus kita sikapi dengan kenaikan barang-barang ini? Ya, berarti ini berkaitan dengan finansial, ya. Berarti kebutuhan akan meningkat. Belanja kita akan semakin tinggi. Nah, mensikapi ini apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kita satu akan melakukan efisiensi, ya. Kita mencari berbagai macam teori konsep supaya efisien bagaimana. Kita mungkin mempelajari bagaimana pola makan kita rubah supaya lebih irit, ya. Terus kemudian hal-hal mungkin pengiritan listrik dan sebagainya, ya, dengan alat dan sebagainya. Jadi kita mencari konsep dan ilmu. Nah, setelah kita menemukan pengiritan listrik, kita terapkan dan implementasikan. Ya, itu model satu. Ada model dua, yaitu karena pengeluarannya akan membesar, maka kita perlu mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Nah, ini hal lain yang mungkin bisa kita jadikan strategi, ya, kalau kita menghadapi permasalahan besarnya pengeluaran. Nah, bagaimana kita memiliki pendapatan yang lebih tinggi? Ya, berarti kita harus memiliki unit usaha, memiliki bisnis dan sebagainya. Memiliki sampingan, menambah lagi peluang-peluang yang bisa kita lihat untuk memberikan pendapatan tambahan. Nah, sehingga ketika kita pendapatannya meningkat, income kita meningkat, peningkatan pengeluaran tadi karena aspek inflasi dan sebagainya, karena regulasi dan sebagainya, kita tetap bisa stabil, kehidupan kita tetap bisa aman, tentram dan sebagainya. Nah, bagaimana kita meningkatkan penghasilan? Kita cari teori-teori tentang bisnis, ya. Kita cari peluang-peluang bisnis, kesempatan bisnis seperti apa? Kita ambil itu dan kemudian kita eksekusi, kita teliti. Seperti apa kira-kira kalau kita misalnya ikutan dalam bisnis A, B, C dan sebagainya. Kita teliti. Oh, ternyata A lumayan, B agak kurang, C merugi. Nah, kita ambil yang A-nya. Nah, kita jadi punya kesimpulan. Hanya kita bisa punya aksiologi, hanya kita punya etika menghadapi kenaikan kebutuhan ya, biaya kebutuhan. Bagaimana kita punya etika? Jadi kita mengambil antisipasi atau mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menyelesaikan problematika. Jadi kita nggak panik, kita nggak marah-marah, tapi kita langsung action. Itu adalah etika keilmuan yang harus kita terapkan, ya, menghadapi berbagai macam problematika, permasalahan, kita harus melakukan itu semua. Jadi kita nggak konyol lah, ya, karena pengeluaran naik terus kita diam saja dan pada akhirnya terus kita masa bodoh, kita biarkan terjadi apapun yang terjadi, la haula wala quwata illa billahil azim, gitu, ya. Nah, itu sesuatu yang menurut konsep filsafat ilmu tidak masuk akal, tidak pas, gitu. Kita harus benar-benar bisa memposisikan dan mensikapi segala keadaan dengan teoretikal keilmuan yang ada. Kalau menghadapi problematika kan kita dalam agama Islam kita harus optimis, harus yakin bahwa Allah pasti memberikan solusinya, gitu, ya. Allah pasti mencukupkan segala sesuatunya. Nah, itu kita pakai dalam mensikapi problematika tingginya pengeluaran. Kita yakin Allah pasti memberikan rezeki, memberikan kecukupan kita untuk bisa hidup dengan tenang, layak dan bahagia. Nah, yang penting kita optimis, kita yakin bahwa Allah akan menolong kita dan kita berikhtiar mencari terobosan, konsep, teori, ngobrol dan berlatih sama orang. Silakan. Sekarang banyak sekali peluang bisnis, bahkan menjadi importir aja sekarang juga sangat mudah, ya. Ekspor impor itu ada importir.org dan macam-macam. Itu sangat mudah. Ya, mungkin kita jualan martabak atau apa. Tapi itu semua akan meningkatkan pendapatan sehingga kita bisa mensikapi dengan baik, dengan tepat dan efektif terhadap problematika yang muncul. Nah, itu, ya. Nah, nanti zaman Anda mungkin harus beli rumah juga akan mahal banget. Nah, Anda harus mensikapinya dari sekarang dengan konsep filsafat ilmu yang kita miliki sekarang ini. Oke, itu mungkin kuliah siang hari ini. Silakan bila ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Ada curhat juga boleh. Maka bila tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, terima kasih. Dua grup tadi sudah presentasi, sangat bermanfaat, luar biasa. Dan kuliah saya hari
Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahu wafiq la aqwamid thalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.